Informasi selanjutnya, pemirsa, oknum polisi pembunuh seorang mahasiswi di Indramayu, Jawa Barat berhasil ditangkap. Oknum polisi itu ditangkap usai melarikan diri ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oknum polisi pembunuh seorang mahasiswi di Indramayu bernama Putri Apriyadi berhasil ditangkap. Dalam keterangannya, Polres Indramayu mengatakan bahwa tersangka berinisial AMS ini ditangkap usai melarikan diri ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kapolres Indramayu juga mengatakan bahwa tersangka sudah diberhentikan tidak dengan hormat sejak 14 Agustus 2025 melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sehingga statusnya bukan lagi anggota. Dalam penangkapan ini, Polres Indramayu juga mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit ponsel, 2 buku tabungan, 2 sepeda motor milik korban dan pelaku, rekaman CCTV, serta sejumlah barang milik korban yang ditemukan di lokasi kejadian dan barang-barang yang dibakar di kamar kos korban. Sementara itu, terkait motif pembunuhan, Polres Indramayu hingga saat ini masih mendalami keterangan dari tersangka dan saksi. Pelaku melarikan diri dengan rute Indramayu, Cirebon, Pekalongan, menyeberang menuju Bali, kemudian menyeberang lagi menuju Lombok, Sumbawa, dan terakhir yang bersangkutan berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pelaku melarikan diri menggunakan alat transportasi, kendaraan umum, elf, bis, dan angkutan umum. Polri kemudian melakukan pengejaran dengan membentuk tim khusus Polda Jawa Barat, Polres Indramayu, dan dibantu oleh Polres Dompu, Polda Nusa Tenggara Barat, dan dapat berhasil dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, tepatnya di Kecamatan Huu. Yang bersangkutan berada di sebuah gubuk di pinggir jalan, jadi mencoba kembali melarikan diri menunggu kendaraan umum. Sebelumnya, seorang mahasiswi bernama Putri Apriyadi ditemukan tewas di kamar kos Blok Seblok, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan penuh luka bakar di sekujur tubuhnya. Atas kejadian tersebut, keluarga korban mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus pembunuhan mahasiswi di Indramayu ini yang dilakukan oleh pacarnya yang merupakan seorang anggota polisi, kita telah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Sugeng dengan saya di studio. Terima kasih Pak Sugeng sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau langsung saja, ini lagi-lagi kasus seorang anggota polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, Pak Sugeng akhirnya menjadi pelaku kriminal itu sendiri. Sebelumnya bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kejadian ini? Potensi pelanggaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Yang penting adalah apabila itu menyangkut oknum, katakanlah polisi, ya, institusi polisi bisa memberikan keadilan untuk korban, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, duka cita untuk keluarga korban. Yang ketiga tadi, ya, ini harus diapresiasi, ya, Polres Indramayu, Polda Jabar yang berhasil mengungkap dengan cepat kasus pidana ini, ya, dan menangkap pelakunya. Bahkan sebelum ditangkap terhadap terduga pelaku, ya, yang sekarang tersangka sudah diproses PTDH. Artinya polisi merespon dengan cepat pengaduan warga dan memberikan keadilan. Ini yang penting.
Mengapa? Ya, ini penting ya. Kalau tidak diungkap dengan cepat dan dilakukan tindakan kode etik, warga masyarakat akan bertanya-tanya, menganggap polisi tidak dapat dipercaya dan melindungi anggota. Ternyata kan sudah dilakukan penindakan dengan cepat. 14 Agustus telah dipecat dan beberapa waktu lalu ditangkap serta ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita ikuti prosesnya, semoga bisa dibawa ke pengadilan segera. Pak Sugeng, tapi kan yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi miris begitu, seorang anggota polisi yang kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi seorang anggota polisi memiliki tugas untuk menegakkan hukum, dan sebelum menjadi anggota polisi ada proses yang dilewati begitu sebelum menjadi anggota Polri. Dan ini bukan kejadian pertama, Pak Sugeng. Apa yang menjadi catatan Anda? Saya selalu berpendapat ya, dalam organisasi apapun akan ada anggotanya yang melanggar. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran tidak akan pernah yang namanya bisa dikikis, ya. Yang ketiga ini ya, ini kan perbuatan yang sifatnya personal, berangkat dari pikiran jahat ya, tidak terkait dengan tugasnya. Misalnya menyalahgunakan kewenangan. Ini kan adalah tindakan pribadi. Walaupun motifnya masih didalami, ternyata ada motif mencari keuntungan. Ya, pertanyaannya mengapa bisa begitu? Apakah di dalam satu proses rekrutmen tidak bisa terdeteksi? Ya, tidak bisa terdeteksi karena kan pada saat proses rekrutmen itu, ya yang dilakukan kan pada saat itu tidak ada pikiran-pikiran jahat. Ya, kemudian waktu itu melakukan tes memang kan, misalnya perekrutan ya, keinginannya untuk diterima menjadi polisi yang baik. Dan dalam perkembangannya kemudian terjadi satu tindakan-tindakan jahat. Ya tadi saya bilang manusia namanya, ya. Tapi kan Pak, pengawasan dan penindakan. Baik, Pak Sugeng, tapi kan status keanggotaan dia sebagai anggota Polri melekat terus dalam diri sejak dia dilantik begitu menjadi anggota Polri. Apakah mungkin ada pengawasan yang lolos begitu sehingga kemudian ada anggota Polri yang melakukan tindak pidana seperti itu? Makanya penting sekali yang namanya pengawasan melekat. Ya, pengawasan melekat itu dilakukan oleh atasannya langsung, yang harus bisa mendeteksi ya, apakah ada permasalahan psikologis, masalah kebutuhan uang. Ini yang harus dicari tahu, harus didalami pengawasan melekat itu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak muncul di dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya memang si pelaku ini punya kemampuan menyembunyikan ya. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan itu pada kasus-kasus polisi bunuh diri ya. Ini yang akan harus menjadi perhatian ya. Baik. Kalau pelaku kejahatan ini bisa seketika muncul ya karena kebutuhan, tidak terdeteksi. Yang penting adalah bagaimana penindakannya. Kalau penindakannya tidak cepat, itu yang bisa menimbulkan masalah. Baik. Kalau informasi yang kami terima, Pak Sugeng, ada uang sebesar 32 juta rupiah milik korban yang diduga digasak oleh pelaku. Menurut Anda ini karena benarkah seperti Anda katakan tadi persoalan ekonomi, personal, atau apa yang sedang terjadi kalau pencermatan Anda? Ya itu kan yang sudah tersampaikan ke media. Artinya memang dia ada kebutuhan uang ya. Kemudian ada upaya manipulasi terhadap korban, mungkin pemaksaan segala macam. Nah, apa sebab latar belakangnya? Apakah dia terlibat dalam judi online, ya? Atau dia terlibat pada hal-hal lain di mana dia membutuhkan uang besar, ya? Ya ini tinggal didalami.
Ya, ini akan menjadi satu faktor yang memberatkan ya. Belum diketahui nih kenapa nih, ya. Yang harus dihukum ya seberat-beratnya nih, karena diduga membunuh, kemudian mengambil uang korban ya, dan itu pacarnya. Baik, Pak Sugeng, selain tadi pengawasan ketat yang juga harus dilakukan, tadi Anda mengatakan sebelumnya, apalagi yang perlu diperbaiki? Apakah misalnya ini kan bukan kejadian pertama ya Pak Sugeng ya, beberapa anggota Polri yang sebelumnya melakukan tindak seperti ini juga ada. Apakah hukuman-hukuman yang diberikan sebelumnya tidak menimbulkan efek jerah bagi anggota Polri sehingga kemudian seorang anggota Polri masih bisa berbuat kriminal? Ya, tadi kan kalau ada Polri sendiri kan ada yang namanya kode etik ya. Makanya itu dipecat. Sudah tepat lah ya. Tinggal kemudian sekarang ini dia bukan anggota Polri lagi, akan diproses pidana, berikan hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Pembunuhan, apakah ini berencana ya? Nanti penyidiklah yang merumuskan apakah pembunuhan biasa pasal 338 atau berencana. Kalau menurut saya ini ada unsur berencana ini ya. Jadi harus dikenakan pasal yang berat 340 ya. Baik, kita akan nantikan Pak Sugeng seperti apa jalannya penegakan hukum, penindakan terhadap anggota Polri agar kemudian ini tidak terjadi lagi Pak Sugeng ya, kita harapkan ya. Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah memberikan